Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Boruto Momoshiki yang membunuh Shikamaru demi mengalahkan Kode, dan juga korban Boroshiki lainnya. Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Pada pertarungan sebelumnya, yaitu saat melawan Kode, banyak sekali hal yang terjadi. Mulai dari Kawaki yang mendapatkan karmanya kembali lengkap dengan kekuatan Ishiki. Lalu ada pula Shikamaru yang selamat dari sandraan Kode, di mana sebelumnya melihat keadaan Shikamaru yang disandra oleh Kode, sepertinya Shikamaru memang akan mati. Namun ternyata walaupun Kode sebenarnya bisa saja membunuh Shikamaru saat itu, Kode tidak membunuh Shikamaru dan malah melepaskannya begitu saja. Dan yang terakhir ada Boruto yang hidup kembali setelah mati suri akibat dibunuh oleh Kawaki. Di mana di sini Boruto hidup kembali sebagai seorang Otsutsuki. Selain Boruto hidup kembali sebagai seorang Otsutsuki murni, di sini Momoshiki juga gagal bangkit dengan tubuh Boruto dan membuat Boruto gagal menjadi wadah untuk membangkitkan Momoshiki. Karena Boruto dibangkitkan oleh Momoshiki menggunakan sisa karma Momoshiki yang membuat Boruto menjadi 100% Otsutsuki, dan Momoshiki gagal bangkit. Untuk kasus Boruto yang menjadi murni Otsutsuki ini masih belum diperlihatkan atau dijelaskan apa kekuatannya. Namun Boruto merasa bahwa dirinya sekarang sudah bisa mengendalikan kekuatan Otsutsuki-nya. Namun walaupun begitu, menurut Amado, Boruto masih bisa dikendalikan oleh Momoshiki Otsutsuki, karena data tubuh Momoshiki sudah tercampur di tubuhnya Boruto, yang membuat Boruto ini seperti Jinchuriki yang bisa mengamuk kapanpun. Namun bedanya, Boruto ini lebih berbahaya ketimbang Jinchuriki yang mengamuk. Karena Jinchuriki yang mengamuk karena bijunya hanya mengamuk begitu saja tanpa membuat serangan yang terarah, dan hanya membabi buta seperti seekor hewan yang sedang mengamuk. Berbeda dengan Boruto, di mana Boruto ini lebih berbahaya, karena saat dikendalikan oleh Momoshiki, dia akan bergerak dengan kendali Momoshiki yang memiliki serangan terarah. Makanya dalam beberapa kasus saat Boruto dikendalikan oleh Momoshiki, Boroshiki selalu berhasil melukai musuhnya dengan dampak yang sangat berarti. Seperti ada Boro yang hancur diserang oleh Boroshiki, mata Renegan Sasuke yang rusak akibat ditusuk Boroshiki, dan ada pula Kode yang terluka akibat Boroshiki. Jadi walaupun Boruto sekarang sudah selamat dari kehilangan tubuhnya akibat membangkitkan Momoshiki, Boruto masih bisa dikendalikan oleh Momoshiki dan melukai orang di sekitarnya. Dan bisa saja dalam pertarungan selanjutnya nanti Momoshiki akan mengendalikan Boruto lagi dan membuat seseorang kembali terluka, bahkan terbunuh, semisalnya saja adalah Shikamaru. Iya, sebelumnya Shikamaru sudah diduga akan mati karena disandra oleh Kode. Namun ternyata dugaan itu salah. Tapi tak lama berselang, Shikamaru ternyata harus berhadapan dengan Kode lagi. Dan ada berita yang beredar lagi bahwa Shikamaru nantinya akan mati lagi karena si Kode. Dan kami memiliki dua hal yang bisa membuat Shikamaru mati di sini nih. Check this out. Nomor 1, Shikamaru dibunuh oleh Kode. Banyak para penonton yang berpendapat bahwa Shikamaru akan beneran mati dibunuh oleh Kode kali ini. Dan ada beberapa alasan kenapa Shikamaru harus dibunuh oleh Kode. Memang sih dalam pertarungan sebelumnya Kode tidak jadi membunuh Shikamaru. Ya dikarenakan bukannya Kode kasihan atau malas untuk membunuh Shikamaru, melainkan Kode ingin memiliki rencana lain dengan memanfaatkan Shikamaru. Iya, seperti yang kita lihat pada chapter sebelumnya, alasan Kode tidak membunuh Shikamaru dan melepasnya begitu saja adalah karena Kode meletakkan tanda teleportnya di lehernya Shikamaru, di mana Kode menggunakan cara ini untuk bisa menemukan Amado lalu menemui Amado. Dan tepat saja Shikamaru memang menemui Amado dan membuat Kode akhirnya muncul. Namun walaupun ini sesuai dengan rencana Kode, ternyata Kode juga terjebak di dalam rencananya Shikamaru.
Di mana ternyata Shikamaru sudah tahu tentang soal tanda kode yang diletakkan di lehernya. Makanya Shikamaru sengaja mendatangi Amado sendirian saja, sehingga kode pasti akan muncul. Lalu Shikamaru menggunakan cyborg baru yang diciptakan oleh Amado untuk mengalahkan si kode. Dan cyborg baru yang ternyata adalah Delta baru ini sukses bisa memojokkan kode. Namun kode membawa bantuan, yaitu ada seorang cyborg yang bisa mengendalikan hati seseorang. Dan dari sini Shikamaru bisa jadi terbunuh. Terbunuhnya Shikamaru di sini adalah untuk menghilangkan jejak mengenai Eda cyborg yang bisa mengendalikan hati seseorang. Di mana saat Eda datang, dia akan mengendalikan Delta lalu menculik Amado. Dan setelah itu, kode akan membunuh Shikamaru untuk menghilangkan jejak tentang informasi mengenai Eda. Karena kekuatan Eda harus dirahasiakan dari pihak Konoha. Sedangkan untuk Amado, sepertinya dia akan diculik. Karena selain untuk melepas limiternya si kode, Amado juga masih sangat diperlukan oleh para cyborg untuk memperbaiki atau memodifikasi tubuh mereka. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa bisa saja Shikamaru dibunuh nantinya. Dan ini akan terjadi jika tidak ada bantuan yang datang. Namun sepertinya bantuan akan datang dari Boruto deh. Nomor 2, Shikamaru dibunuh Boroshiki. Jika tidak ada bantuan yang datang, Shikamaru mungkin akan dibunuh oleh kode. Namun sepertinya Boruto dan kawan-kawan akan datang menolong Shikamaru Amado. Ya, dikarenakan selain bisa merasakan cakra Utsutsuki, Boruto juga bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu, sehingga dia akan bisa cepat sampai ke laboratoriumnya Amado. Selain Boruto, orang di sekitar Boruto saat itu juga pasti akan ikut, yaitu ada Paman Sasuke, Uchiha Sarada, dan Mitsuki. Sehingga akan terjadi pertarungan seru nantinya. Walaupun Boruto datang sebagai penyelamat bagi Shikamaru dan Amado, namun Boruto ini bisa menjadi senjata bermata dua loh. Dimana Boruto masih bisa dikendalikan oleh Momoshiki. Dan lagi-lagi Shikamaru bisa terancam terbunuh lagi di sini. Dimana bisa saja saat Boruto kelelahan melawan kode yang baru saja melepas limiternya, Boruto malah dikendalikan oleh Momoshiki. Yang membuat seperti sebelumnya saat kode kelelahan melawan Boroshiki, dia akan menggunakan Sandra untuk bisa kabur. Dan sepertinya Sandra kode adalah Shikamaru lagi. Berbeda dengan sebelumnya di mana Boroshiki hanya menggunakan Rasendan untuk melukai bahunya kode. Maka kali ini bisa saja Boroshiki menusuk tubuh Shikamaru dan menembus tubuh kode. Yang membuat bisa saja Shikamaru mati atau hanya terluka saja. Karena bisa saja dengan Byakugannya, Boroshiki tidak menusuk lewat organ vital Shikamaru. Namun ini hanya akan bisa terjadi jika kode kalah dari Boroshiki karena belum sempat melepas limiternya. Tapi kalau kode sudah melepas limiternya, sepertinya ceritanya akan berbeda deh. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai akan terbunuhnya Shikamaru pada chapter manga Boruto selanjutnya. Dimana di sini ada dua kemungkinan yang akan membuat si Shikamaru ini terbunuh. Kemungkinan yang pertama, Shikamaru ini mungkin akan dibunuh oleh kode untuk menutupi jejak dan juga menjaga rahasia soal si Eda. Dimana kita tahu kan bahwa mengenai Eda ini, pihak Konoha ataupun di dunia yang lainnya tidak memiliki info apapun mengenai si Eda. Dan bisa dibilang Eda ini adalah kartu asnya si kode. Dimana Eda ini bisa melihat segalanya apapun yang terjadi di dunia ini dan juga bisa mengendalikan seseorang. Dan jika seandainya informasi mengenai kemampuan Eda ini diketahui, mungkin pihak Konoha akan mencari cara untuk mengatasi kemampuan si Eda ini. Dan untuk mengatasi bocornya informasi mengenai Eda ini, Amado kode akan membunuh si Shikamaru. Dan untuk Amado, dia akan dibawa kabur ataupun berteleport dengan alat teleportnya si kode ke markasnya. Lalu untuk yang kedua, bisa saja Shikamaru ini mati karena disandra oleh kode. Tapi orang yang melawan kode itu adalah Boruto yang sedang dirasuki oleh Momoshiki. Langsung menusuk si Shikamaru ini dan membuat Shikamaru ini terbunuh.
Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Yang manakah yang akan terjadi? Yang pertama atau yang kedua? Dan apakah memang benar si Kamaru ini akan tewas ataukah dia akan hanya terluka saja? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.